Tragedi ini agak sedikit mistis, Cing. Dan pilu karena kan kehilangan kawan almarhum Galang. Iya, almarhum Galang itu anak GP nggak ada BR, nggak ada apa, cuma nahan doang di pintu bang. Nguncep BR tuh si bongkok ya kan, tuh nguncep sampai susah dibuka itu katanya. Dari sini bang, ini perut nyampe ke sini nih, udah kayak setting ituan. Itu 2011 2012 gentayangan gitu bang, itu almarhum. Arwah itu? Iya. Di sini sendirian. Lu pada kemana? Kata dia gitu. Bos bentuk namanya nyekar bunga. Nyekar almarhum. Oh, karena perkara dia, gue sendirian nih di sini. Sorry bang, yang ngomongin apa aja? Gue sendirian nih di sini. Gue kedinginan. Kata dia gitu. Hai guys, balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue pengen ngasih tahu nih buat kalian bagaimana sih caranya mendapatkan income tambahan melalui aplikasi trading. Nah, kali ini gue pengen ngasih tahu nama aplikasinya itu yaitu Binomo. Apa sih itu Binomo? Binomo adalah salah satu aplikasi trading yang adil dan terpercaya. Nah, caranya itu kita harus mempelajari analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan turun atau naik. Di sini gue akan mulai invest $10 atau Rp140.000. Nah, gue pengen nyoba nih. Semoga aja gue mendapatkan income tambahan di sini. Nah ya guys, gue udah masuk di aplikasi Binomonya nih. Gue untuk memilih grafiknya, gue yang jenis garis. Oke, turun. Kita mulai guys ya. Nah, ini gue milih yang merah nih guys. Tapi kalau kita turun, kita akan dapat profit. Yuk, 20 detik masuk. 19, 15. Yuk. Bisa yuk. Profit dong. 10 detik yuk. 10 detik. Nah. 5 detik ke bawah. Yuk. 5, 4, 3, yuk profit yuk. 1, ini dapat profit 256 ya guys ya. Ya guys, tadi kalian udah lihat sendiri kan bahwa investasi gue berhasil. Itulah guys, ditambah dari kesibukan sehari-hari gue akan menambahkan aktivitas ini sebagai sehari-hari gue. Bagaimana caranya yang tadi kalian lihat sendiri di Binomo. Nah, buat kalian yang ingin berinvestasi yang adil dan terpercaya, silahkan download Binomo. Untuk lebih lengkapnya, linknya ada di deskripsi video ini. Thank you. Balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Asik, mamen. Bang, ini kita lagi di mana nih bang? Lagi ada di Masjid Persaki Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Kayak di daerah Persaki nih bang ya? Daerah Persaki dan Mogot Kalideres. nih. Ini kita syuting malam nih. Waktu itu kan gue inget nih bang, waktu pas di podcast Bang Teddy bilang nolongin adik-adian gua. Sampai akhirnya abang terluka di situ. Wah, solid banget sih lu bang nolongin gitu. Ini yang dimaksud nih bang? Iya benar. Saking cintanya kali ya sama dia nih, jadinya dia nih buat kasarnya lagi diem jadi dikabarin ada yang kena ya jadinya nolongin dia dah. Akhirnya gue yang kena. Ya, termasuk ada yang kesayangan lah maksudnya ini si Betet ini. Jadi yang gue cerita waktu di podcast lu Bang Bob, ya ini dia yang gue sebut. Betet itu ini dia. Thank you banget udah hadir di Bintariksa. Sama bang. Pokoknya ntar buat mengulik lebih dalamnya lagi nanti lah bang ya. Ini di sini gue pengen memperkenalkan Bang Teddy dulu nih. Alhamdulillah Bang Teddy komentarnya positif. Alhamdulillah. Ya kan. Dan ada yang nanyain kira-kira abang punya channel nggak? Kebetulan tuh bang. Baru buka sih bang. Baru ada satu video lah sama Bang Cabol. Oh Bang Cabol legend juga tuh bang. Nama channelnya Trans Channel. Iya, boleh kawan-kawan dari Bintariksa boleh di subscribe, di like dan di komen lah. Mantap. Jangan ditonton aja, termasuk Bintariksa pun jangan ditonton aja, di like, di komen dan di subscribe. Sama-sama saling mendukung aja kita. Yuk, bantu yuk channelnya Bang Teddy. Nanti kita tampilin sedikit ya buat yang edit lah sebisa mungkin. Terima kasih buat Bintariksa. Thank you bang, gue juga sama-sama bang. Dan lebih lengkapnya juga di deskripsi ada tuh ya. Bantulah, tolonglah support nih channel-channel ini supaya abang mengulas tentang sama juga ya. Sama tentang stop tawuran lah. Stop tawuran. Edukasi buat biar supaya kita di bawah kita tuh jangan menjalani namanya tawuran tuh buat apa? Yes, respect. Semoga dari situ nanti
lebih banyak lagi yang teredukasi tuh Bang ya. Benar. Amin. Semoga aja. Benar. Mungkin cukup ya perkenalan untuk Bang Teddy. Selebihnya nanti kita akan ngobrol lagi ya. Oke. Di luar kamera. Siap, Bang. Makasih. Thank Bang you. Bob. Thank you. Terima kasih buat Bintang Riksa. Kita mau ngobrol sama Bang Betet. Oke, siap. Kita panggil nggak usah dipanggilin lah, males gua. Cing, masuk Cing. Kayak artis aja lu kita panggilkan. Nggak usah. Ini dia yang tunggu-tunggu. Kita nungguin abang. Itu bekas-bekas editor tuh beda ya rasanya. Beda ya? Iya, agak panas-panas gitu. Yang masih ada sisa-sisaan mungkin Cing. Ya. Ini Bang, waktu itu kan dikabarin ternyata itu abang. Iya. Bener. Ini kalau cerita nyambung begini, Cing. Kalau Yang bener, nggak nyambung siapa sih? Yang nggak terjadi. Enggak, yang gitu. nggak nyambung siapa sih? Temen gua Cing ada. Enggak, serius. Temen gua namanya Bagus Bodrek. Serius. Kenapa dia? Dia sampai mau ngomong di gua tuh, undang gua Bob makan tiang. Makan tiang. Cing, atuh gua nggak percaya Cing. Masa ya makan tiang? Nggak mau gua. Akhirnya yaudah lu mah halu lu makan tiang gitu. Udah akhirnya gua cengin tuh Bagus Bodrek nih. Buyang mulu dong. Buyang bocahnya. Enggak ke siapa-siapa tujuan berarti ya. Enggak siapa-siapa. Yakin? Yakin. Sumpah gua nggak pernah kemana-mana. Lu juga harus bantu gua dong anjing. Nah, gimana? Kadang bocah-bocah itu motong-motong video gitu Bang Betet. Oh, iya. Padahal kita kan nggak seperti itu. Tapi enak juga Bob ya tempatnya. Enak parah. Adem. Adem Bang ya. Iya. Cerah malam ini. Cerah Bang ya. Jadi kita ini syuting di jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh. jangan bohong Cing. Jangan bohong. baru Sekarang jam 1 setengah malam. Jam 1. Sebelumnya makasih banget Bang Betet Iya, Bang Bob. sudah mau hadir di channel Bintang Riksa untuk mewakilkan, dan kebetulan abang alumni GP juga. Iya. Jadi Bang Betet tuh dari rekomendasi nama Bang Teddy tuh udah lama banget. Iya, Bang. Ini ada dan gue nih Bang Betet nih. Iya. Lu undang aja gitu. Gokil deh. Gokil habis kan. Jadi kita pengen ngulas dari sisi yang berbeda nih, Bang Betet seperti apa gitu loh Cing. Kayak apa tuh kalau berbeda tuh? Ini diem-diem kalem Cing. Waduh. Tapi kalau gue sebelahnya panas gitu. Kayak ada hawa-hawa api ya. Dan kebetulan tadi Bang Betet abis ngaji loh Cing. Oh. Ini malam Iya, Jumat tadi. nyempetin buat kita. Wah anjir, gue respect banget lah pokoknya. Makasih banyak. Makasih Bang banyak. Betet. Sama-sama Bang Ecing, Bang Bob. Bang sebenarnya nama asli emang siapa sih Bang? Nama asli kita Najar Amir, Bang. Nazar Amir. Iya. Udah keren, Nazar udah Islamik banget Cing. Islami. Dipanggil Bang Betet. Betet. Nah. Kenapa tuh Bang? Dari kecil sih. Dari Dari kecil? kecil. Dari kecil panggil Betet. Sampai kesininya udah familiar aja udah. Panggil Betet terus. Dari Encing. Oh dari Inci. Dari keluarga juga. Oke. Betawi lu Bang ya? Iya. Oh. Inci. Betawi itu ada marganya gak sih? Kita. Betawi gimana Bang? Betawi itu ada marganya gak sih? Iya. Kagak. Nggak ada ya. Langsung itu aja udah pokoknya Betawi udah gitu. Oh di nama tuh gak kelihatan ya? Nggak ada. Paling lu gue doang. Gue. Tapi Betawi itu emang asik Cing, orang Cing. Walaupun yang keluar harus kenali dulu. Kadang kan bahasanya nggak bisa diterima apa. Cuma menurut gua respect Betawi. Parah. Apaan sih lu? Tapi Betet itu berarti nggak ada artinya Bang. Kagak ada. Nggak ada. Itu sih dari itu doang. Mungkin ngeliat dari hidung lagi mancung mungkin itu. Betet. Dari ya wes itu katanya kayak mancung pernah juga kena juga tuh lagi akibat tawuran juga. Jadi agak ituan juga melompang lah. Cing, bantuin dong lu, diem aja kayak lu lagi mancing apa gimana Cing? Korek dulu, bakar dulu. Mana ya? Korek nggak ada nih. Oh ada Bakar nih, dulu. ada. Masih ada raga deg-degan Bang. Ada tim Nyata pemburu ya. preman tuh. Sorry ya, jadi gue tadi syuting habis ada tim pemburu preman. Iya, jadi kita kesini gitu. Jadi makanya gue sengaja pakai topi ini biar keren Kelihatan aja. besar. Dan artinya juga kan luar biasa itu Cing. Apa nih artinya? Tauhid ya Bang. Bang Betet paham Bang Betet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harus dijaga itu. Harus Asik. dijaga. Nggak boleh ketawa. GP tahun berapa Bang? Tahun awal masuk 2011. 2011. Lulus berarti. Lulus 2014. 2013 2014. Dan itu kebetulan yang nantar Bang Teddy. Bang Teddy ya. Bang Teddy. Bang Teddy. Sebelum masuk ke cerita lebih dalam, STM ini lagi jadi sorotan nih. Iya, Bang. Nah, Abang juga tahu ya. Tahu. Menurut Bang Betet gimana nih dengan sebenarnya dari pihak yang sedang ramai dibicarakan pun mereka ngomong loh, stop tawuran, jangan seperti gua, jangan panutin gua. Sebelum masuk, Iya. sorry Bang Betet, aktif nggak di sosial media? Jarang sih. Tapi tahu berita di YouTube.
Kalau di YouTube ya ngeliat juga sih. Di STM kan rame ya, dan kebanyakan menyalahkan channel-channel yang begini. Iya. Menurut lu tuh emang salah channel ini? Sebenarnya sih enggak juga sih bang. Ya ibarat dasarnya mungkin yang membuat dia seperti itu, dia ingin seperti yang dia damba-dambakan, ibarat kata orangnya seseorang gitu. Yang ingin dia pengen begini ngikutin Tuhan, tapi halnya jadi negatif. Tapi dalam ibarat kata cerita itu yang kita ini kan ibarat dasarnya kan biar titik jerahnya lah. Ibarat kata lu begini ikut suatu tawuran itu mengakibatkan fatal dasarnya. Tapi yang namanya dia salah menggunakan mungkin jiwa mudanya di musim ronta-ronta atau gimana, yang nggak tahu lah itu akibatnya seperti apa. Tapi ya dasarnya tawuran itu sebenarnya sih nggak ada itu hanya manfaatnya, dasarnya bisa mengakibatkan fatal buat diri sendiri, serta juga mencoreng nama baik kita juga nantinya. Yang kita yang masih saat ini masih berkata masih murni lah dasarnya, kayak nggak ada cacat apa kagak apa-apa gitu, itu bersyukurlah akibatnya masih diberi fisik yang benar-benar ituan. Sebenarnya harus benar-benar lebih baik lagi, mencontohkan yang baik-baik lagi, cara gitu bang. Kita kan di sini mengulas hanya masa lalu Cing ya. Iya. Ya gua mungkin sama Cacing mohon maaf kalau misalnya kita emang kurang mengedukasi katanya seperti itu, dan kita kecolongan beberapa narasumber yang mungkin nggak harusnya jadi panutan, nggak punya tragedi apa-apa jadi naik kayak contoh-contoh gangster. Padahal kita gangster itu motifnya apa nih, kita pengen tahu gitu loh bang. Dan kenapa kita waktu itu ngundang gangster pun, jadi kan itu sempat ngundang gangster bang, ada beberapa yang dan itu udah tobat bang, tragedi tahun 2019 lah ya, 2020 ya, baru-baru. Kenapa kita ngundang itu bukan berarti kita ngundang si bocil ini, maksudnya emang karena tuh ini bener loh, tragedi tuh baru terjadi. Tangannya kenapa gitu bang. Mohon maaf ya, dari Mas Kay juga kan sampai matanya nggak kelihatan satu, sampai ada tangannya putus. Bukan kita mau menaikkan nama dia, enggak. Ini baru, ini cuman kisah nyata loh, ini baru-baru nih terjadi gitu loh. Itu aja sih yang bikin kita akhirnya agak sedikit nggak jor-joran buat ini lagi Cing. Iya, sebenarnya buat titik jerah lah, contohnya seperti ini tawuran, jadi cacat fisiknya berkata gitu. Ini kalau kita balik nih bang, misalkan anggap aja lu bang Betet ya, lu STM lagi di era sekarang, udah bayangin lu? Iya. Oke. Lu pandemi, terus nonton video-video yang kontennya tuh nostalgia cerita tawuran. Lu bakal tawuran karena itu. Bayangin lu waktu STM ya? Iya. Kalau udah berkata dasarnya seperti gua kembali lagi ke masa STM itu, mungkin gue bisa dasarnya bisa ngambil kesimpulan yang baik bang. Ibarat kata akibatnya seperti ini ya kan, bisa cacat fisik ya kan. Mungkin lebih kalau kesininya janganlah dasar-dasarnya buat menjalani yang baik-baik. Mungkin udah nggak ada yang nama tawuran lagi kalau dasarnya kita saling damai atau gimana gitu. Ibarat kata udahlah, nggak usah lah namanya, memperbaiki diri aja, belajar dengan baik. Dan yang mungkin yang sebenarnya jangan menyalahkan banget Cing. Iya. Karena balik lagi, lu yang nonton YouTube itu jutaan loh. Ya lu kalau nggak tertarik sama konten seperti ini ya jangan ditonton. Yang nontonnya setengah-setengah doang, yang pas brutalnya doang, atau yang sadis-sadisnya doang gitu. Di akhir tuh makanya kita di awal nih bang, karena gue tahu yang nonton paling nggak sampai habis gitu. Sekarang kita jor-joran fuck edukasinya di awal. Iya baik lah dasarnya. Biar ngedengar dulu nih apa sih tujuan kita. Bener. Walaupun tujuan kita belum tentu bakal tercapai ya. Cuman kan namanya tiket baik, orang bakal paham lah ya. Bener. Dan gue buka ya di sini ya. Gue DM-an sama Bang Sukun pun nggak apa-apa, terus aja bang, asal edukasi di depan. Ya udah, akhirnya ya udah kita terapin gitu Cing. Sukun apa? Bang Sukun LAD. Dan orang-orang kan ngomongnya kita ngikutin Cing. Ya emang ngikutin. Oh lu ngikutin? Ya kita kan buat nginin Tangerang lah gitu. Ada Bang Edo juga, ada banyak lah gitu lah. Dan mereka pun logowo, silakan mas katanya gitu. Dan justru malah nambah pertemanan, nambah saudara gitu. Sekali lagi kita tetap cerita temen nongkrong ya. Cerita temen nongkrong. Namanya anak nongkrong tuh ada yang tawuran, ada yang bandel ke narcos, ada yang bandel ke seks. Oke, pahami ya. Bener. Bukan berarti ini channel tawuran. Iya, kita kemana aja kok masuk. Jadi kalau kita mah semuanya ya.
Jadi gitu Bang Beter. Iya. Jadi kita agak sedikit banget lah gitu. Jadi awal mula tuh emang kenal Bang Teddy karena penataran Bang. Iya benar. Mungkin sebelumnya juga udah kenal sama Bang Teddy dia. Udah kenal. Iya, dari tongkrongan. Dia dulu kan di Kampung Duri itu udah satu kampungan lah sama kita. Udah tahu, udah paham, udah berkata udah deket lah sama Bang Teddy. Nah, di situ kita masuk dah tuh STM. Awalnya sih dasarnya kita awal mau masuk STM itu dia mau masuk 12 fluid Bang. 12 fluid. Iya, di Jakarta Utara tuh SMK N56 STM itu masuknya negeri. Nah, udah itu telat kita Bang situ masuknya. Berkata udah mungkin udah ke yang kedua itu hanya dah ke mos yang udah kedua. Kita akhirnya daripada kita berhenti di tengah jalan, kita lanjut lagi, pikir-pikir lagi, masuknya akhirnya di GP. Nah di GP kan dasarnya kan udah ada abang-abangan tuh Teddy Teren. Ya udah di situ juga banyak teman-teman berdasar masuk di situ udah dikenal lah sama anak GP. Sebelumnya juga ada kan deket situ sekolahan tuh dulu SMP di Persada Bang. Kelas 3 sampai lulus itu kita di situ dapat dikenal kita. Akhirnya masuk di GP. Nah, yang penataran itu Teddy yang natar. Teddy Teren tuh. Berarti Bang Teddy udah jadi alumni. Udah alumni, dia udah alumni 2 tahun 3 tahunan lah dari kita gitu. Kita baru masuk dah tuh. Nah, ditatar sama Bang Teddy. Yang lain mah ditatar, kita mah kagak Bang, dipisahin. Iya. Ada khusus maksudnya gitu. Iya khusus tahu Teddy, Bang Teddy ya kan yang lain mesti. Ada dia di pinggirin dulu tuh yang lain ditatar, kita kagak Bang. Ya kan. Ya pada tampol-tampolan ya biasalah, maklum lah anak STM lah Bang, bukan berkata dasarnya biar mungkin penataran itu artinya gimana ya? Biar lebih sahabat lagi sama temen, saling solid atau gimana. Lu nggak usah begitu, maksudnya digituin bermental lu jadi atau gimana gitu. Karena pada saat itu pun mungkin ya kan yang lain pada itu udah tuh selesai itu makan cabai minum satu-satu semuanya ya kan. Udah selesai itu kita dibawa dah tuh keluar. Nah tetap bisa dipisahin aja yang lain. Nah itu kan ada suatu tragedi juga tuh di situ ya kan. Kita adalah ibarat kata sekolahan sono kena korban sama sekolahan kita di hari penataran itu tuh. Iya. Yang dibilang 3 Kamboja tuh. 3 Kamboja. Langsung ketemu 3 Kamboja Bang kita Bang. Awal-awal itu. Iya, itu 3 sekolahan dasarnya. Kalau di barat itu 3 Kamboja itu disebutnya sekolah 3 sekolahan, Budut, Jawa, Kedoya. Nah, satu lagi yang di Kalideres ada tuh Kamput. Nah, rival kita ada tuh. Iya, Kamput yang rival GP ya. Nah, di situ kita dipisahin sama Teddy. Nanti yang natar itu ada Teddy Teren, terus sama kawan-kawannya tuh. Kita agak lupa lah ibarat kasar si Bang Tompel, terus ada Abang Kebo, ya kan. Udah tuh bertiga dia. Nah, kita dipisahin dah tuh. Di situ kita dikasih BR nih, udah Ted lu pegang BR tuh. Ibarat kata BR lumayan gede sih Bang dasarnya. Udah kita pegang itu, bentrok dah tuh, ribut rame dari arah Cengkareng ke Kalideres. Iya, 3 sekolahan Bang, luber itu. Dasarnya ketutup 2 jalur dan mogot. Iya. Kalau zaman jadi juga ngerasain lah nama 3 Kamboja kayak mana ya kan. Diam dulu dan juga di situ udah pada ribut nih. Berkata udah rapat lah pada dasarnya. Udah 2 jalur. Nah, kita misah sendiri dah tuh sama Teddy berdua. Ketika udah GP mundur nih, agak gesekan mundur Bang. Dasarnya udah jebol, mau jebol GP. Nah, udah tuh kita disuruh gerak sama Teddy ya. Ted pegang BR langsung. Udah tuh kita misah sendiri ke arah jalur kedua dari Kalideres ke Cengkareng. Dari kita ngambil dari situ ketemu udah tuh namanya alumninya. Alumni kita pertama ketemu alumninya. Orang udah bentrok begini, rapat sama rapat ya kan. Ketemu alumninya. Nah, aneh megang BR juga tuh. Dia megang golok babi sisir kalau nggak salah itu alumninya. Ya, dia ngebagi, kita bentrokin ya. Kita dia ngebagi, nggak kena, kita bagi, nggak kena juga dia, tapi cabut deh Bang dia. Langsung ngeter dia, langsung start. Tapi abang kenain? Kagak kena, itu kan pernah nggak kena. Dia langsung balik badan. Pas udah dia mau ngebagi, dia langsung ngeles, tapi balik badan, cabut. Nah di situ mungkin ya alumninya yang dipatokan palanya. Pada balik badan semuanya goyang Bang, pelajarnya. Itu paling ramenya, buset namanya udah jebol kayak begitu, berantakan kan. Namanya tuh kita ambil langsung dari kiri, babat yang ngebersihin yang kanan kan udah mau jebol nih, kita waris ke kanan langsung ambil ke kiri. Nah itu ada ketinggalan tuh tragedi ada satu
pelajarnya kena. Pelajar kena. Nah di belokan Persaki itu tuh jatuh, kaget, langsung dah tuh yang dibilang kena air keras. Anak kedua Kamboja tuh pokoknya kesiram tuh air keras sama abang-abangan kita. Ya udah di situ udah tuh polisi untuk alhamdulillah di polisi, kalau enggak mah habis tuh disayurin. Udah dasar di situ. Nah itulah akibatnya dasarnya kalau tawuran seperti itu. Resikonya seperti itu. Gitu bang, bukan kemauan atau gimana, emang udah pasti namanya tawuran kan dari seperti itu. Nggak ada hal itu hanya apa yang sebenarnya kan berkata jadi diri lu seperti itu lu jelek lah. Tapi kan itu dasarnya tekanan basarnya kalau di basar ituan dari pelajar STM begitu. Tapi ada yang dibilang kalau kembali lagi kalau kita mau baik ya lu jalurnya ke baik gitu. Situ. Tapi pada saat itu bisa nggak sih bang pelajar biasa tuh nggak ikut tawuran pada saat itu? Ya dibilang ada sih bang. Bisa sebenarnya ya. Bisa. Gak usah ikut gitu. Dasarnya tapi kan di jiwa STM itu ada dibilang ituan bang. Ya ibaratnya jadi bahan apa ya? Kolekan, gitu. Tradisi yang salah ya. Tapi ada yang kuat tapi nggak ikut tawuran. Ada dong. Ada. Itu juga dan tragedi itu tuh nggak ikut tawuran ada yang kena gitu. Jadi kena kemakan itu gitu. Maksudnya untuk menjadi kuat nggak perlu tawuran kan? Nggak perlu sebenarnya kan? kagak. Emang background awal lu kenapa ke tawuran? Ya begitu bang. Dasarnya dari lingkungan sekitar. Kalau sebenarnya sih nggak disalahin ya namanya lingkungan itu ya. Kita yang memilih. Tergantung diri kita yang ngebawanya. Kemana mau jalannya gitu bang. Lingkungan nggak perlu kita salahkan sebenarnya, tapi gimana kitanya ngebawanya. Mau lu mau ke jalur yang baik, yo silakan yang baik gitu. Kalau lu mau yang dasarnya yang buruk ya lu bakal tahu resikonya seperti apa gitu bang. Rata-rata emang seperti itu Cing, yang ngomong Cing, balik lagi ke diri sendiri, bukan salah lingkungan. Bisa aja kan lu nggak ikut, tapi kan karena mungkin paksaan atau apa akhirnya terpaksa ikut. Tapi lu nggak bangga kan bang ya pentawuran ya? Kagak bang, nggak merasa sekali kita dibangga-banggain sebenarnya. Soalnya kan banyak yang merasa bangga pernah ikut tawuran. Itu sih bocil-bocil sih yang baru-baru tawuran biasanya. Yang berharap diundang. Jangan lah ituan kalau itu ntar jadi ituan dia. Jangan sampai ya. Tapi lu ngejar nama waktu itu? Kagak bang. Dasarnya ya tekanan juga bang dari yang abang-abang atau dari lingkungan juga. Bukan sebenarnya kita di dunia STM tahu sendiri bang ya kan. Kayak apa ya kan. Senior ngaruh berarti ya? Ngaruh. Kalau ituan kalau kita diam sedikit aja dasarnya kita diituin. Tapi imbasnya ada diri kita sendiri sebenarnya. Tergantung bawaannya. Kalau kita kan emang dari sifat kepribadian kita orang greget aja bang, nggak mau diem. Tadi pas waktu itu waktu zaman sekolah petakilan lah, kalau dibilang kata petakilan nggak bisa diem gitu. Tapi itu sekolah GP ada ceweknya nggak sih? Ada, zaman kita satu. Ada. Oh satu. Ada. Oh. Ya. Yang abang cerita tomboy itu. Iya, yang tomboy-tomboy itu. Itu satu doang tuh di kelasan 2 kan di GP itu kan ada otomotif sama mesin. Nah dia jadi mesin, kita otomotif. Nah itu cewek satu-satunya yang sering kita dasarnya kalau di jalur juga ngikut bang. Buset. Sering kita tolongin dia itu. Sering ada dasar ketinggalan, kalau ngikut di balai juga ikut Kopaja juga, ikut basis juga. Ikut basisan doang apa ya? Bener-bener bentrok. Bener-bener bentrok, ngikut. Kadang-kadang ketinggalan, kita sering nolongin tuh kalau si tomboy-tomboy itu. Kadang-kadang dia jebol nih. Ibarat kata dulu pernah tuh di Wadas, tragedinya juga ada. Ya kan, ribut, dipantekin tentunya nggak tahu tuh. Rame kamput di Wadas. Nah, kita lihat juga dasarnya dikit nih, kita doang Cengkareng. Itu sekali-kali kita jebol dah tuh. Nah si tomboy itu ketinggalan bang, yang lain udah pada ituan. Kita kan kalau namanya ribut kan ngeliat temen ya, yang siapa yang ketinggalan atau gimana gitu. Kita lihat dulu dah tuh, kita misah tapi larinya misah. Nah kita teriakan minta tolong, itu hampir mau dimakan itu mana kamput dia. Iya cewek dong. Nggak ngeliat itu cewek mau cowok mau bantai aja namanya ituan. Lah kita langsung dah tuh nyelip ke depan aja, nutupin dia. Tolongin tuh bang. Ya, dia megang kopel kalau nggak salah itu anak kamput. Siapa bang nama ceweknya bang? Si tomboy. Si tomboy? Itu tragedi ada di Wadas, yang kita cerita itu. Bisa nggak bang kira-kira ke Bintang 1 si tomboy? Bisa kalau salurin gitu. Udah kawin sekarang orangnya?
Udah. Hmm. Janda anak satu. Iya, buat Kak Tomboy. Tomboy boleh lah nostalgia. Coming soon please. Iya. Sokin di Bisa sebelah ntar tomboy bisa. di sebelah Bob ya kan. Soalnya Bob lebih suka ke janda-janda. Aduh. Bercanda Kak Tomboy. Anda, Kak. Ini langsung aja Bob masuk ke Bob ya ke Dan tragedi ini agak sedikit mistis, Cing. dan pilu. Pilu, Karena kan kehilangan kawan. kehilangan kawan. Dan di situ katanya ada mistisnya tuh, Bang. Jadi kita lebih ke cerita ke dampak nih ya. Iya. Nggak usah yang- serem-serem sekarang Iya, nih. Ngeri. Nah, itu yang Almarhum Galang. ya almarhum Galang itu. Di saat kita itu kehilangan namanya teman di zaman itu waktu aneh kelas 3 SMP itu pas belum masuk, pas banget. Bener-bener kita dekat banget tuh sama GP. Nah, itu zamannya 2011 2012. 2012. Ya, kita pas banget 2011 kan baru masuk dah tuh di situ. Nah, di kelas 3 gitu kita zamannya itu GP bener-bener nggak niat sekolah itu Bang, nggak niat jalanin. Emang bener-bener Udah malas pulang. nih, udahan nih. Iya kan, udah itu Nggak mau ada apa tragedi nih. iya, nggak mau bentrok lah dasarnya gitu Bang. Nah, tiba-tiba yang dibilang jalur situ tuh Wadas, yang disebut itu pasti ributnya di Wadas. Rame dah tuh anak sekolah, kampus 16 dah tuh situ. Nggak jauh dari dia rivalnya emang. Nggak jauh dari dia situ di Kurung Batang Bang itu anak GP. Nggak ada. Kurung Batang tuh rumah babi ya. Kata udah diputerin ya. di bener-bener Kopajanya itu udah dibunderin Bang. Di Kopaja itu. Di Kopaja tragedinya itu. Di situ keadaan macet. Katanya kedengaran keadaan macet. Nah, di situ anak GP nggak ada BR, nggak ada apa, cuma nahan doang di pintu Bang. Emang keadaan macet kan susah Bang ya. Iya. Mau lari kemana? Ya kan udah diputerin Chaos tuh kayak ya. gitu pokoknya. Di situ ada alumninya juga susahnya. Nah, itu udah ada tuh masuk dah tuh anak GP jebol pintu, masuk habis dibabatin satu. Nah, salah satunya ini dia nih almarhum Galang. Dia orangnya nggak dasarnya nggak ikut tawuran, pendiam gitu. Ya Allah. Tapi kena di situ di saat emang hari apesnya Bang. Hari apesnya di situ kalau kena ada tuh tragedi, palanya dituncep membayar tuh si bongkok ya kan, tuh nguncep sampai susah dibuka itu katanya. Nah, disitulah akhirnya aneh sama alumni juga tuh Bang Teddy. Pas malam-malam itu katanya anak GP ada yang mati, dengar tuh gitu. Kita samperin bener Bang. Itu Bang kita ngeliat apa dah? Ngeliat almarhum. Kita datang ke rumahnya nyelawat itu. Datang kan yang kena kan di sini kepala ya. Yang kena pala. Yang kena pala. Dari sini Bang ini perut nyampe ke sini nih udah kayak sleting ituan. Allahu Akbar. Kayak sleting Sweater zipper ya, Iya, udah yang begini. gitu tuh. Iya. Itu kan dia kena di sini. Jahitan semua, Bang. Jahitannya sini semuanya. Tuh almarhum tuh. Saya juga jadi sampai merinding kalau dengar cerita itu. Karena ngeliat dari mata sendiri itu pas ngeliat datang ke dukanya. Nah, di situ pikir-pikir udah ngumpul dah tuh ya. Pas hari esoknya emang udah pada stay ya kan, anak-anak itu niatnya mau ngebalikin Bang. Iya. Niatnya ngebalikin dan bener-bener udah rame situ ya, udah kecium lah tuh sama polisi atau gimana. Jadi rame tuh kampus polisi. Itu Tapi boleh tahu nggak Bang tahun berapa? itu 2011 2012 2012. tahunan itu pas kayak gitu tuh. Udah tuh akhirnya kita masuk di GP kan. Nah, di GP selang pokoknya udah kan namanya itu kan pasti ada nyekar atau gimana. Ini diemin aja Bang. Ya cium lah di situ mistisnya lah, agak mistis juga di situ. Yang aneh masuk kelas 1. Nah, di situ aneh ada yang namanya dasarnya gentayangan gitu Bang. Itu almarhum. Arwah itu. Iya, gentayangan. Di situ tuh ada kan yang dibilang kata si tomboy itu. Cewek. Satu mungkin yang namanya wanita kan lemah fisiknya. Gampang masuk ya mungkin. Gampang masuk. Nah, di tahun itu nggak ada yang namanya nyekar Bang. Ibarat kata nggak ada yang namanya dasarnya kita Tabur bunga. ibarat kirim doa kepada yang itunya Iya, teman sahabat yang pergi ya kan. Kita masuk di situ di GP kelas 1. Nah, si tomboy itu tiba-tiba aneh nih, yang cewek itu tingkahnya tiba-tiba beda. Enggak gitu, enggak biasa doang. Wajah nunduk. Si Bendos waktu itu Oh, Sulpan Bendos, gitu Bendos. iya. Sulpan di Dia nunduk, keadaan nunduk tapi ngomongnya beda. Kata gua, boy, gua tegur gitu. Wah, ini mah bukan dia, gua bilang gitu nih Bang. Siapa nih, gua bilang. Pas itu dia ngomong begini nih si tombonya. Gua di sini sendirian. Lah kan gua kadang rame nih.
Gue di sini sendirian. Suaranya cowok bang. Iya, agak kencengan dia, agak ituan. Gue di sini sendirian. Lu pada kemana, kata dia gitu. Itu bener-bener itu di kantin, kita bingung, kata kita. Yaudah tenang, kata gue, tenang dulu bang, tenang. Semuanya tenang dah, gue bilang. Udah lu siapa, gue bilang. Gue sini, dia nggak mau nyebutin nama. Bukan berarti gue nyebutin itu almarhum ya. Iya. Ya namanya mungkin korinnya atau apa, bukan berarti itu almarhum. Maaf Iya, nih ya kalau yang nonton. Bukan berarti itu almarhum itu jin mungkin ya. Mungkin jin yang menyerupai atau menyebutin nama dia gitu. Di situ akhirnya gua ajak bicara dikit-dikit. Nah, akhirnya gua mungkin ada suatu itu ya namanya perpikiran atau gimana gitu ya. Ya maksudnya bisa menangani hal seperti itu bang ya. Udah ada lah dikit-dikit gitu. Ya. Akhirnya gua bacain mungkin gue bawa dah tuh, akhirnya sadar dikit, gue bawa ke kantor, pingsan lagi tuh si Tomboy, pingsan lagi ke kantor, baru gue rapin bang, namanya dasarnya ada sedikit-sedikit kayak bisa gitu. Akhirnya gue bacain apa saat kursi atau ituan, langsung dah tuh agak sadaran dia. Akhirnya gue niatin tuh di situ, oke, udah tenang, pokoknya besok kumpulin, gue rempukin nanti anak GP. Akhirnya gue bentuk namanya Nyekar Bunga, Nyekar almarhum. Oh karena perkara dia, gue sendirian nih di sini. Sorry bang, yang ngomongin apa aja? Yang gue sendirian nih di sini, gue kedinginan, kata dia gitu. Mungkin di situ gue pikir, wah ini, gue pikir gitu, ini korin yang berkata, yang jin lah ya. Iya. Dan itu ada fotonya bang, katanya lagi pas nyekar atau? Ada foto pas gue nyampe dari pas menyekar, gue bentuk menyekar itu, udah tuh di sananya udah adem tuh GP, kagak ada yang namanya kayak kesurupan lagi atau gimana. Itu aduh serem juga ya. Itu tragedi si Tomboy yang kesurupan tuh H plus berapa setelah meninggalnya? Udah pokoknya nih udah setahun lebih. Setahun lebih tuh udah nggak ada, berkata plong aja gitu. Mungkin ya mungkin tempat dia main sekolah di situ atau gimana ya kan, tiba pas sudah nggak ada yang ngirimin doa atau gimana, yang namanya ituan pasti kan ada kirim doa atau tengoklah namanya mau yang hidup maupun yang mati dia, kan. Dia memanggil dengan cara seperti itu sih ya. Mungkin ya. Nah setelah nih coba untuk nyekar atau kirim ke sono ke tempat ituannya, alhamdulillah nggak ada lagi bang namanya kayak gitu. Yang disitulah ada tuh langsung dah tuh aman-aman aja dah tuh. Pas sudah setelah gua nyekar, kirim doa ke tempat kuburannya, udah adem langsung tuh GP. Berarti setelah setahun tuh langsung bahasanya di netralin itu lama bang ini. Ada yang dateng lah ke si Tomboy itu setahun banget ya. Setahun setelah tragedi ya. Tragedi. Pokoknya udah, mungkin kalau kita bisa melihat ya mungkin di situ aja kali itu. Dia kebingungan kan. Ya namanya kok gua sendirian, katanya bicara seperti gua kedinginan. Situ. Perasaan lu gimana bang saat almarhum? Lu rasa kehilangan nggak sih? Ya iyalah pasti. Akrab nggak sih waktu itu? Kalau gue sih dasarnya ada temen yang akrab banget sama dia, nyampe dia bilang, wah pokoknya nyesel lah atau gimana, gue nggak bisa ituan. Kalau gue sih dasarnya ya, gue di situ juga nyesel kagak ada gue mungkin, atau gue di situ harus nggak di ada. situ tuh di ya. TKP bang ya. Mungkin bisa ditolongin atau gimana sih? Ya udah takdir lah, ibarat kata udah garis takdirnya. Iya. Dasarnya udah Dan yang perjalanan dia. Dikasihanin dia bukan orang yang tawuran bang ya? Bukan bang, bukan ibarat kata bukan sering basis lah. Nah itu dia poin tuh sebenarnya poin yang enggak aja bisa nih nyet. Iya. Gimana lu nih yang sering-sering nyet gitu loh, ngerti dong. Tolong ngerti, pahami adik-adik, emot batu. Kata apalagi kita yang ituan waspada aja dah. Ya, kita pun ngundang-undang orang-orang yang ya ini lagi karena selamat dan tidak lewat. Ya itu bersyukur banget, ibarat kata masih bisa Bang namanya ini. bersyukur masih bisa diberi umur yang panjang, bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Mungkin dulu kita ya kan namanya manusia itu mencari jati dirinya seperti itu, ada yang juga lebih baik-baik aja, ada yang ibarat kata mencari keburukan dulu kan gitu bang namanya, baru dia bisa menyesali apa yang terjadi. Tapi kita mendoakan lah ya. Doakan sih kita Kirimkan mudah-mudahan Al-Fatihah untuk almarhum Galang, semoga tenang. Dan juga di kuburannya diberikan ituan bunga-bunga surganya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kita kirimin doa dulu bang biar. Iya, Al-Fatihah ya bang ya. Al-Fatihah. Iya bang.
Amin ya Allah. Ya, ini maksud dari podcast kita agak sedikit Sedih, pilu, serem. mengurangi hal-hal gini. Karena sebenarnya banyak loh, kayak sampai putus, sampai matanya hilang, cacat fisik, banyak jahitan. Lu suka nontonin gak sih bang? Suka nontonin gak sih? kok Ada tuh abang-abang- video tuh palanya main dibetok-betok aja lu, petak lu make Ada celurit itu. lu, sakit Iya. lu itu lu, ya Allah. Udah kesetan dasarnya begitu. Goblok anjing. Aduh, lu ngeliatnya ya Allah. Cita-cita tapi ngaruh gak sih bang di STM tuh? Cita-cita apa ya? Cita-cita yang dibenihin di dalam diri tuh untuk nggak ikut tawuran tuh ngaruh gak sih di STM? Untuk nggak ikut tawuran. Iya, maksudnya mungkin menurut gua ya kenapa banyaknya tawuran pelajar-pelajar emang karena kan kebanyakan waktu kita kecil kan punya cita-cita nih. Setelah STM kan kita hilang ya nggak sih dulu tuh? Iya. Wah, ini jadi apaan lu? Udah nggak tahu lah. Iya. Mungkin kalau misalkan ada cita-cita di STM kayak gue pengen tentara nih, mungkin dia lebih mikir nggak sih? Kalau di Ini kan tes kesehatan kan gagal, iya nggak sih bang? Cita-cita yang di apa sih di dalamin diri tuh ngaruh nggak sih di STM menurut lu? Ngaruh lagi aneh sih pas awalnya itu emang benar cita-cita untuk jadi yang itu ya. Apa tuh? Kayak Aparat lah. ya bukan aparat bang. Apa tuh? Kayak Pemadam. kedokteran atau apa gitu. Dasarnya seperti itu, ibaratnya ngobatin gitu. ngobatin orang yang mulia tuh, Cing. Tapi ngomong ya apa bang? Lanjut. ya tapi dengan dasarnya ke bawah dengan itu juga bang, kita jadinya mungkin ya bukan jalannya atau Iya, gimana. Ya jangan berdasarnya beda lagi gitu cita-cita kita. Tapi kita tetap bersyukur kok, namanya udah di Tuhan juga. Ya mungkin sih itu sih menurut gue sih kayaknya emang cita-cita dari kecil tuh emang harus ditanamin sih sampai STM sih. Benar. Supaya mau ngelakuin sesuatu tuh lu mikir wah ya, anjing gue wah. pengen jadi silop nih. Wah anjing gue pengen jadi abri. Tapi kan Gue sekarang jangan kayak gini banyak, Cing. dong. Apa tuh? Tentang buat ya udah gue tetap di jalur Tekbal. dia dengan beli. Wah tidak dong. Aduh. Tidak dong. udah kata Tetap jebol dong. Gue percaya, Cing, kekuatan Allah tuh yang paling utama. Kan itu Yoi. kan ya jin atau kodam kan masih bawah lah gitu. Menurut Bang Betet gimana nih Bang buat bocil-bocil yang rela nyisihkan uangnya buat membeli akan hal itu? aduh jangan lah, dasarnya kalau ibarat kata yang mengisi-ngisi seperti itu ya dampaknya, kita ambil dampaknya aja. Contohnya mungkin di situ lu nggak pede, dasarnya namanya dalam diri kita itu masih belum pede, mungkin takut gua kenapa-napa atau gimana. Tapi ada salah satunya, ibarat kata mencari yang lebih baik lagi, yang menciptakan dari segala-galanya bang, yaitu ibarat kata yang maha kuasa. Itu lebih dari dasarnya hebat dari segala-galanya. Ibarat ngisi-ngisi seperti itu daripada lu ngisi dasar yang ngisi badan. Nampaknya keluar duit juga tuh ya kan. Instan Bang, instan. Lu Makanya. Instan. Mending buat Ada. cekin gak sih? Micet Ada, kalau ada. micet. Tar dulu. Micet buat 17 tahun ke bawah bisa gak sih? Jangan lah. Enggak kalau bisa micet aja. Kita lagi ngedukasi, Iya tapi nggak? disalahin lagi, Cok. Disalahin lagi sama abang-abang lu. Sambel aja tuh sama. Iya. Mending ngesber ya gak sih daripada tawuran mengisi tekbal ya gak sih? Soalnya kan sekarang kan TikTok mah harga 300.000 bang. Ini udah gue bahas ya sama Bang Teddy ya. 300.000 nih sayang banget cuman buat ngisi TikTok kan, mendingan sekarang kan bayar micet ya nggak sih, 2,5 juga dapat. Kalau jadi? Hah? Kalau jadi. Kebanyakan emang anak STM itu kan nyarinya instan. Sebenarnya ada bang kuncinya. Salah satunya amalan yang Tapi diberkati. dilakukan dengan baik, Bang ya. Ya itu yang dilakukan. Kayak aneh pribadi nih ya. Aneh tuh jujur, aneh tuh nggak make yang dasarnya seperti itu. Tapi ada amalan yang dibilang ibarat kata buat kita sendiri, apa yang kita tanam baik maka akan timbul yang baik pada diri kita. Yaitu amalan yang berdasarnya benar-benar kita jalani bang. Benar. Ibarat dasar contoh lah kewajiban kita ibadah Sholat kepada 5 Allah waktu. 5 waktu, terus zikir kita dasarnya seperti itu. Allahu Akbar. Ini kita benar-benar kebetulan habis ngaji nih. Gue ntar mau nanya nih, Cing, zikirnya. Kebetulan habis ngaji Iya. dan di depan masjid. Ini kita masjid Adem, bikinan Ahok ya. Adem. Nah, Jadi itu yang kita jalanin bang di STM itu. Kita nggak ada yang namanya isi TikTok atau gimana, tapi alhamdulillah ya ada tragedi kita nih bang ya. Maaf ya. Iya. Di pas lagi zaman ituan tuh, ini sama pas Bang Teddy tuh yang nolongin kita itu. Iya. Itu kita sama Ripal nih
di tragedinya di depan Kamdur. Itu kita nggak sengaja nepis BR bang. Mungkin masing itu BR atau benar-benar nggak tajam atau gimana, kita masih diselamatin atau gimana. Itu pasti itu masih diselamatin. Nah buktinya kita masih hidup ya kan gitu. Itu benar-benar kita ditancap begini bang. Hah? Itu kemana bang? Itu Kenapa? bener-bener ke muka kita dia tanya. Ya Allah, pedang. Golok babi sisir. Golok sisir. Gosir itu. Oh, gosir. Mungkin BR tajam atau nggak tajam atau gimana namanya bikinan. Sampai kita juga itu topi kita nyangkut. Kita pakai topi kan ya. Topi kita nyangkut, kita nepis begini, topi kita nyangkut. Itu bener-bener mati lu kata dia gitu. Ya Allah. Tapi alhamdulillah masih selamat bang. Itu yang kita jalanin apa? Sholat 5 waktu sama zikir bang. Itu yang kita amalin. Setiap kita mau kemana pun, kita sebelum itu emang kita namanya itu nggak lepas bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bukan kita meninggikan diri kita, tapi ini pengalaman kita aja dasarnya. Tapi kan lu pada saat itu kan melakukan itu pun nggak emang niatnya pentekbal kan? Iya, emang bukan. bener Itu mah mengikuti perintah Allah aja kan. Dasarnya semakin kita tanam apapun, maka makin jadi bang. Tapi semakin kita nunduk gitu bang, meninggikan ituan diri kita sendiri. Itu bener bang, kita nepis tuh biar pas itu kita mati loh, kita refleks cepet. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Pas di situ kita udah ditigain, udah keadaan udah jebol nih. Nah itu mungkin alumninya langsung nancep kita ke badan, kita tepis refleks, topi kita ada yang nyangkut. Nah di situ kan Bang Teddy datang tuh, disangkanya lu masih kena aja teh, kata dia gitu. Ternyata dia bilang lu mana, katanya kena. Nggak kenapa-napa, alhamdulillah bang. Di situ ya bang, di situ keadaannya habis zuhur, kita di situ sholat dulu, mungkin baru ada zaman dikabarin, kaget kita juga itu. Ternyata rame. Begitu baiknya Allah Cing, walaupun yang dilakukan Bang Betet buat tawuran. Apa maksud tawuran, tapi tetap menjalankan. Itu tapi dikasih. tetap ditolong, iya tetap ditolong. Dikasih biar bener lu gitu. Iya. Ini gue kasih hidup lu bener. Kadang kan ada aja yang ngejudge kan begini. Balik lagi Allah yang maha menilai. Cuma ya kita tetap harus benar. Iya. Itu aja sih. Edukasi banget ya udah nih podcast tadi. Ngomong basis mana sih bang? Kita basis Cengkareng bang. Basis Cengkareng. Nongkrongnya di mana? Kalau nongkrong sih Persaki. Kumpulannya. Kumpul-kumpul kita kalau basis itu udah kumpul semua. Kalau pagi itu di Persaki baru udah tuh jalan. Mungkin terakhir nih bang, pesan-pesan dari Abang Betet nih untuk mewakilkan GP ataupun buat pelajar-pelajar yang sedang nonton atau abang-abang. Atau ada dalil Atau ada yang cewek yang nonton ya. quotes Hanan Hataki. Berkeluarga, ngomong udah berkeluarga. Iya. Ya pesan-pesan untuk saya pribadi dan juga buat yang nonton ataupun yang menyimak podcastan saya ini ya, ambil dari sisi yang baik aja bang dasarnya. Buat juga alumni Giri Putra semuanya ya kan, tetaplah menjadi dasarnya buat tulang punggung keluarga kita ini. Cowok ibarat itu pemimpin lah, jadilah yang terbaik buat keluarga dan juga orang banyak yang manfaatnya. Dan buat yang masih pada pelajar ya, yang nonton podcastan ini, ambillah dari sisi baiknya aja bang. Dan juga janganlah dasarnya untuk masang-masang seperti TikTok, walaupun itu dibilangnya instan buat diri itu, tapi dampaknya sangat berat bang. Ibarat kata di situ menduakan lah, musyrik jatuhnya, meninggikan kodam jin itu jatuhnya lu nggak percaya namanya Allah. Di situ bang, di situ lebih baik jalaninlah sebaik mungkin namanya kewajiban kita sebagai hamba. Luar biasa Bang Betet 2012. Sukses selalu untuk alumni yang lain, pelajar juga tetap menjadi yang terbaik. Sukses semua. Sukses semuanya, sukses juga buat Bang Betet dan keluarganya. Amin. Sudah berikan momongan? OTW belum. OTW bang. OTW. Semoga yang terbaik lah. Nanti kalau misalkan dapat anak, namain Rangga aja. Ya. Pasaran bang. Cinta, orangnya cinta. Pasaran. Biar keren. Cukup mungkin Cing. Cukup. Sekali ini karena Bang Betet pun nanti akan lanjut kerja Subuh kita nggak enak banget. subuh. Bang, gue makasih banyak Ya, Bang, Makasih ya, sama-sama, Bang. Ya, Mau Betet. Ya. sudah mewakilkan cerita yang sangat amat bisa jadi contoh nih. Dan untuk belajar. Kehilangan teman segala macamnya.
Mungkin itu aja dari gua Bang, Bob atau Cacing, kurang lebihnya mohon maaf, see you next time. See you.